Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Gunawan, NPM 1910103084, kelas K3 Manajemen, mata kuliah Manajemen Strategi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi dari Manajemen Strategi. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor lingkungan yang ada di dalam suatu perusahaan. Pertama yaitu faktor eksternal, terdiri dari faktor politik dan hukum, faktor ekonomi, faktor sosiokultural, faktor teknologi, dan juga faktor ekologis. Yang pertama yaitu faktor politik dan hukum. Faktor politik dan hukum meliputi regulasi yang membatasi operasional perusahaan, misalnya adanya UU dan peraturan pemerintah. Yang kedua yaitu faktor ekonomi, meliputi tingkat penghasilan yang dapat dibelanjakan, kecenderungan belanja masyarakat, tingkat bunga, serta ketersediaan kredit secara umum. Yang ketiga, faktor sosiokultural, meliputi kepercayaan, nilai, sikap, dan opini. Yang keempat, faktor teknologi. Perusahaan harus dapat mewaspadai perubahan dan terobosan teknologi baru. Yang kelima, faktor ekologi. Faktor ini biasanya berkaitan dengan perusahaan terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya, sebagai contoh go green dan juga kemasan ramah lingkungan. Bab selanjutnya yaitu analisis internal. Yang pertama, kompetensi inti. Kompetensi inti memungkinkan perusahaan untuk membedakan produk dan layanannya dari para pesaingnya, menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi pelanggan, atau menawarkan produk dan layanan dengan nilai yang sebanding dengan biaya lebih rendah. Kompetensi inti yang ada dalam perusahaan meliputi sumber daya dan kapabilitas. Sumber daya perusahaan meliputi uang, bangunan, dan juga mesin. Sedangkan kapabilitas merupakan kemampuan mengatur sumber daya secara strategis. Selanjutnya yaitu analisis value. Analisis ini digunakan untuk mengevaluasi sumber daya yang ada di dalam suatu perusahaan. Analisis ini menjawab pertanyaan tentang atribut sumber daya apa yang mendukung keunggulan kompetitif. Analisis ini mengidentifikasi jenis sumber daya tertentu sebagai kunci untuk kinerja perusahaan yang unggul. Sumber daya harus menjadi dasar keunggulan kompetitif dari perusahaan lain. Keunggulan kompetitif sumber daya tersebut meliputi yang pertama, valuable atau berharga, yang kedua, rare atau langka, yang ketiga, sulit untuk ditiru, dan yang keempat, terorganisir. Analisis internal yang ketiga yaitu matriks evaluasi faktor internal atau EVA. Matriks evaluasi faktor internal atau EVA adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan internal perusahaan dan untuk mengungkapkan kekuatan serta kelemahannya. Pada bab selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alat-alat untuk analisis dalam menentukan strategi. Yang pertama yaitu ada analisis SWOT. SWOT merupakan akronim dari kata S, strength atau kekuatan, W, weakness atau kelemahan, O, opportunities atau peluang, dan T, threat merupakan ancaman. Kekuatan merupakan kompetensi khusus yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang akan berakibat pada kepemilikan keunggulan komparatif. Yang kedua yaitu kelemahan, merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber daya, keterampilan, maupun kemampuan yang menjadi penghalang bagi kegiatan operasional perusahaan. Ketiga, peluang merupakan berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi perusahaan. Yang keempat, ancaman merupakan kebalikan dari peluang, yaitu faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan pada unit suatu bisnis. Alat analisis yang kedua yaitu matriks IE. Matriks IE atau internal eksternal merupakan matriks portofolio yang memposisikan perusahaan dalam tampilan 9 sel. Yang ketiga, matriks posisi strategis dan evaluasi atau SPACE. Matriks SPACE merupakan salah satu matriks yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk menentukan strategi apa yang paling tepat untuk dijalankan. Sebelum menentukan strategi apa yang cocok untuk perusahaan, maka kita perlu mengetahui posisi perusahaan dalam persaingan bisnisnya. Setelah mengetahui posisi perusahaan,
maka baru kita dapat menentukan strategi apa yang paling cocok pada situasi tersebut. Alat analisis yang terakhir yaitu Matrix Boston Consulting Group atau BCG. Matrix BCG adalah alat analisis bisnis yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam mempertimbangkan peluang pertumbuhan dengan perencanaan strategis jangka panjang dan meninjau portofolio produk perusahaan tersebut agar dapat mengambil keputusan untuk berinvestasi, mengembangkan atau menghentikan produknya. Pada bab selanjutnya yaitu tentang alternatif strategi. Setiap perusahaan mempunyai strategi sendiri yang berbeda-beda dengan para pesaingnya. Namun, ada sejumlah strategi yang umum dapat diterapkan pada berbagai bentuk industri dan suatu ukuran organisasi atau perusahaan. Strategi tersebut dikenal dengan strategi generik. Terdapat 4 macam strategi generik yaitu strategi stabilitas, strategi ekspansi, strategi penciutan, dan strategi kombinasi. Pada bagian selanjutnya, saya akan memberikan sebuah contoh penerapan manajemen strategi pada sebuah perusahaan. Di sini saya akan mengambil contoh perusahaan waralaba KFC. KFC sendiri merupakan sebuah restoran cepat saji yang sangat digemari oleh kalangan masyarakat Indonesia. Namun, di masa pandemi COVID-19 ini, perusahaan tersebut mengalami kerugian yang amat besar. Di tengah kondisi yang sulit ini, diperlukan suatu strategi yang tepat agar suatu bisnis dapat terus bertahan di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Maka dari itu, perusahaan perlu memahami apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan di masa pandemi seperti saat ini, baik itu faktor dari eksternal maupun faktor internal perusahaan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu strategi terhadap lingkungan eksternal dengan mengetahui apa saja yang menjadi ancaman bagi perusahaan dan lalu apa saja yang menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Setelah perusahaan mengetahui faktor lingkungan eksternal yang dapat sedang dihadapi, maka perusahaan perlu melakukan analisis lingkungan internal agar perusahaan dapat mengetahui apa saja yang menjadi kekuatan serta apa saja yang menjadi kelemahan sebuah perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis strategi yang digunakan pada perusahaan waralaba KFC. Analisis yang digunakan yaitu analisis SWOT. Kekuatan dalam perusahaan KFC tersebut yang pertama, merek global kedua terbaik di industri makanan cepat saji. Kedua, disukai oleh banyak kalangan masyarakat. Ketiga, pelayanan yang cepat dan ramah. Yang keempat, memiliki manajemen produksi yang cukup baik. Kelemahan yang dimiliki oleh KFC meliputi pemasok yang tidak dapat dipercaya, menu makanan yang tidak sehat, harga yang kurang terjangkau bagi kalangan masyarakat bawah. Selanjutnya, kurangnya upaya pemasaran yang kuat. Ketiga, analisis peluang. Meningkatkan permintaan untuk makanan sehat. Layanan barisan antar. Memperkenalkan produk baru yang hanya ayam kampung. Mengembangkan jenis varian yang lain, antara lain dalam bentuk penyajian dan rasa yang baru. Ancaman yang dimiliki oleh perusahaan KFC diantaranya kejenuhan pada pasar makanan cepat saji di negara maju, kecenderungan akan tren makan sehat, banyak pesaing lain yang menciptakan jenis makanan cepat saji, antara lain pizza, burger, dan lain-lain. Selanjutnya, banyak masyarakat yang beralih ke jenis makanan yang lebih sehat dan mulai meninggalkan mengonsumsi junk food. Berdasarkan dari hasil analisis SWOT tersebut, maka kita dapat mengetahui dan merencanakan matriks SWOT. Yang pertama yaitu strategi strength dan opportunities. Perusahaan harus terus meningkatkan serta memberikan pelayanan yang terbaik untuk memperoleh kepercayaan serta mempertahankan loyalitas dari konsumen atau pelanggan. Dengan begitu, perusahaan dapat menarik kembali perhatian dari konsumen atau pelanggan baru serta dapat mempertahankan konsumen pelanggan yang lama. Jika perusahaan mampu meningkatkan jumlah konsumen atau pelanggan, hal tersebut akan berdampak pada peningkatan penjualan perusahaan. Perusahaan juga harus memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan cara memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk proses pemesanan. Strategi yang kedua yaitu strategi strength dan threats. Perusahaan dapat memanfaatkan brand yang sudah sangat terkenal yang mereka miliki
serta kualitas produk yang dapat dijamin kualitasnya dan kebersihannya, dan konsumen dapat memesan tanpa ada batas minimum setiap pemesanannya. Hal ini merupakan peluang bersaing dengan perusahaan sejenis. Selanjutnya pada strategi weakness dan opportunities. Perusahaan harus memperpanjang waktu layanan sistem delivery order menjadi 24 jam agar memenuhi ketersediaan makanan cepat saji karena kesibukan yang terus meningkat. Selain itu, perusahaan juga harus meningkatkan pelayanan yang terbaik untuk dapat menghargai loyalitas dari pelanggan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan diskon atau menu gratis kepada pelanggan yang memenuhi syarat dan ketentuan, serta perusahaan harus terus meningkatkan promo secara ekstra agar menarik minat dan perhatian dari konsumen. Strategi yang terakhir yaitu strategi weakness dan tricks. Perusahaan harus aktif dalam hal melakukan promosi melalui berbagai cara, serta memperpanjang waktu layanan sistem delivery order menjadi 24 jam. Hal tersebut dilakukan perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan sejenis serta dapat meningkatkan penjualan perusahaan. Berdasarkan hasil dari analisis SWOT, manajemen perusahaan KFC dalam menghadapi persaingan bisnis dinilai cukup baik. Hal tersebut dapat kita lihat dari KFC melakukan peningkatan kekuatan dan juga memaksimalkan peluang yang dimiliki perusahaan, serta meminimalisir kelemahan dan ancaman yang dimiliki perusahaan tersebut.